Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar 2 hari yang lalu, tepatnya hari Rabu 29 Mei 2024 sore, saya ternyata beli 2 anak domba. Ini awal percobaan memelihara domba. Ini saya beli secara tidak sengaja. Kebetulan saya pergi ke kota membeli etalase bekas, dan ternyata di sebelahnya punya domba, dan saya cuma bercanda mau beli 2 anak dombanya karena saya melihat lucu. Saya beli dombanya, ternyata mahal. Akhirnya saya tawar dengan harga murah sepantasnya. Ternyata diterima oleh pemilik domba. Seumur hidup saya tidak pernah memelihara domba. Inilah pertama kalinya saya memelihara domba, dan ini adalah cita-cita saya dari dulu. Kalau perlu saya beli lapangan, itu kalau ada uang. Kalau gak ada uang ya beli yang kecil-kecilan aja, sehingga saya tidak usah susah-susah mencari rumput. Kalau punya lahan seperti ini kan enak, gak usah mencari rumput panas-panas, capek-capek. Dia makan sendiri dengan bebas. Saya kemarin sudah memandikan 2 ekor domba. Saya bawa ke sungai. Ternyata beginilah nasib seorang pengembala. Susah juga membersihkan, memandikan anak-anak domba ini. Waktu malam sekitar jam 1 saya keluar membawa lampu. Ternyata domba ini minta makan. Ya, lama juga makannya. Semoga berhasil, sukses. Sepertinya labanya banyak kalau kita pelihara domba. Alhamdulillah saya sudah punya domba. Mungkin sebentar lagi mau beli lagi, karena ini sudah saya melihat kesuksesan. Ini posisi dombanya lagi kenyang, jadi dia berteduh dan tidak mau mencari makan. Kalau yang ini posisi domba lagi kelaparan. Jadi kalau domba lapar dia makan. Kalau dia kenyang dia hanya duduk-duduk saja karena perutnya sudah kenyang. Ini lahap sekali. Saya suka melihat anak domba yang lagi makan. Gak tahu ya kenapa pikiran jadi tenang kalau melihat domba lagi lahap makan. Ini hiburan. Kalau menurut saya ini hiburan saya. Kerja capek-capek, pikiran banyak. Kalau melihat domba lagi makan, pikiran jadi tenang, refreshing. Lah, itulah yang saya suka memelihara domba. Tiap tengah malam atau lebih saya ke belakang untuk melihat domba saya yang lagi tidur. Nah, setelah saya datang, saya senter dia, saya beri lampu, domba ini bangun. Nah, karena dia bangun, dia makan. Lahap sekali kalau makan. Kalau makan lama ini. Jadi kadang saya cuma beri senter lampu, dia sudah makan, saya tinggal. Dapat berapa jam, saya datang lagi dan melihat domba ini sudah duduk. Kalau domba ini sudah duduk berarti kenyang. Jadi domba ini malam makan, siang makan. Jadi cepat besar. Awalnya saya lihat domba ini kurus, kelaparan, mungkin jarang diberi makan.
Setelah di sini mungkin sudah beberapa hari, sudah kelihatan gemuk dan cepat besar. Sehingga insya Allah sebentar lagi saya mau beli anak-anak domba dulu. Saya masih belum belajar pelihara yang besar-besar. Pelihara yang kecil-kecil dulu. Dari zero to hero. Saya masih belum berani beli domba yang besar-besar. Ini posisi domba sudah sekitar 5 hari ada di rumahku. Sudah kelihatan besar kan? Sepertinya pelihara domba itu gampang, cepat besar kalau diberi makan terus. Menurut hadis, pelihara domba itu berkah, ada keberkahan, ada ketenangan, dan ini terbukti. Sudah saya praktekkan. Kenapa saya ingin atau sepertinya suka pelihara domba? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad saja pelihara domba umur 8 tahun sampai 12 tahun. Pelihara domba sekitar 4 tahun. Kalau saya telat, tidak apa-apa. Saya akan menjalani untuk memelihara domba. Nabi Ibrahim alaihissalam memelihara domba. Nabi Musa alaihissalam memelihara domba. Nabi Isa memelihara domba. Nabi Muhammad juga memelihara domba. Lalu kenapa saya telat memelihara domba? Ya karena ilmu pengetahuan saya yang terbatas. Dulu ketika saya masih belum cukup ilmu, kalau pelihara domba itu pasti bau kandang ya. Ternyata kalau dilepas seperti ini tanpa kandang ternyata tidak bau, karena kencingnya sama kotorannya itu menyebar sudah di lahan rerumputan ini. Kalau fokus di satu kandang ya bau kencingnya. Buat kandang mahal. Terus terang ini saya gak buat kandang, biaya kandang itu mahal. Ternyata kalau setelah saya belajar tanpa membuat kandang pun jadi sudah ya. Ternyata kalau saya lihat di lapangan ada tanpa kandang, nanti itu kalau musim hujan ya diberi terpal, sudah jadi itu sudah kandang untuk menghindari hujan. Nah seperti itu. Yang ditakutkan lagi itu takut dicuri orang. Nah seperti itu lagi. Nah, saya kan ingin pelihara domba ya, saya bismillah sudah. Bismillah. Yang penting sudah usaha. Masalah dicuri atau tidak dicuri itu urusan belakang. Yang penting saya sudah usaha. Bagaimana rasanya memelihara domba? Karena Nabi kita itu memelihara domba. Dan ternyata memelihara domba itu akan mendatangkan keberkahan, ketenangan. Dan terbukti saya bisa merasakan. Saya dulu melihat dombanya orang saja, hati ini terasa senang, happy. Melihat domba, pikiran jadi refreshing. Dombanya orang lagi makan, lagi duduk-duduk, happy. Nah sekarang saya cari ketenangan itu, keberkahan itu dengan memelihara domba. Kalau menurut saya memelihara domba itu sunnah, kan juga perilaku Nabi, perbuatan Nabi, sunnah. Dan kalau menurut Ustadz Salafi ya, itu daging domba itu sunnah. Makan daging domba itu sunnah ya, kecuali jeruan, kolesterol ya. Kalau daging dombanya itu baik untuk tubuh ya, bukan penyebab kolesterol. Yang menyebabkan kolesterol itu apa? Bumbunya, santannya, atau garamnya terlalu banyak ya. Jadi kalau ada pendapat makan daging domba itu menyebabkan kolesterol atau darah tinggi, itu sudah domba kena fitnah ya. Makan daging domba itu sunnah
Buktinya kita kalau akikah ya, kalau pria 2, wanita 1 kambing, kita kan disuruh makan domba ya. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya lalu diganti dengan domba. Nah itu disuruh makan domba kan. Sunnah itu kata Ustadz Salafi, makan daging domba. Sate domba enak kan ya, enak. Makan secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Kalau yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Nah, seperti itu Islam mengajarkan kalau makan makanan. Selain itu Nabi kita setiap Idul Adha menyembelih berpuluh-puluh ekor domba. Lebih afdol menyembelih domba daripada unta ya. Lebih afdol menyembelih domba. Itu berarti kan sunnah makan domba. Kenapa? Karena Nabi kita suka makan domba. Berarti domba itu baik untuk tubuh kita. Sudah baik untuk tubuh kita, enak rasanya, dapat pahala kalau makan domba. Sunnah ya, makan domba itu sunnah. Pernah tertulis sejarah domba disembelih oleh Nabi di hari Idul Adha 65 ekor. Kayak Nabi kita itu. Siapa bilang Nabi kita itu gak kaya? Ya seperti itu kalau cerita tentang sunnah makan domba. Rasulullah juga suka dengan daging paha domba. Nah sekarang bicara harga domba yang mahal ya. Beli sate mahal kan. Ya kalau kita pingin domba murah buat akikah kan mahal. Itu sunnah sebenarnya akikah itu ya. Kalau pingin kita punya domba dengan harga murah, ya kita harus pelihara yang kecil, dipelihara sampai besar. Jadi kita bisa menyembelih domba dengan harga murah. Bayangkan akikah itu ya sunnah. Laki-laki 2 itu sekitar 4 juta. Tapi kalau kita pelihara dari kecil, kita bisa punya domba dengan harga murah ya. Tapi ya kalau orang kaya, orang mampu, itu wajib itu menyembelih domba di hari raya. Makanya kalau orang tidak mampu sunnah menyembelih domba. Makanya kita harus pelihara domba agar kita mampu menyembelih domba di hari raya Idul Adha ya. Untuk akikah sunnah, bagi yang tidak mampu sunnah itu. Kalau hari raya bagi yang kaya ya wajib itu. Wajib menyembelih domba agar kita mampu menyembelih domba ya. Kita harus pelihara dari kecil, nanti bisa besar, bisa beranak banyak. Jadi kita ringan menyembelih domba sunnah. Fasolli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat demi Tuhanmu dan berkorbanlah. Demikianlah video ini kami buat, semoga dapat menginspirasi anda semua. Semoga kita mau memelihara domba, semoga kita mau makan daging domba, semoga kita mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita. Bagaimana? Apakah Anda mau berkomentar? Silahkan tulis komentar Anda di kolom YouTube ini. Terima kasih.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.